Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Faradila, kelas 5B PTI, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran simulasi untuk memenuhi syarat ujian tengah semester, mata kuliah, media pembelajaran, dan TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran simulasi. Dalam model pembelajaran simulasi, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian model pembelajaran simulasi. Yang kedua, karakteristik pembelajaran simulasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip simulasi. Yang keempat, bentuk-bentuk simulasi. Yang kelima, langkah-langkah penggunaan metode simulasi. Yang keenam, peran guru dalam metode simulasi. Yang ketujuh, tujuan metode simulasi. Yang kedelapan, manfaat metode simulasi. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan metode simulasi. Pengertian model pembelajaran simulasi. Apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran simulasi? Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian, pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Menurut Sri Anita, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatannya sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Kegiatan simulasi dapat dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar. Jika metode simulasi adalah peniruan atau perbuatan yang bersifat menirukan sesuatu peristiwa seolah-olah seperti peristiwa yang sebenarnya. Karakteristik pembelajaran simulasi. Sebagai sebuah metode pembelajaran yang bersifat peniruan suatu peristiwa, metode simulasi memiliki karakteristik yang mencerminkan berbeda dengan metode-metode lainnya. Yang pertama, banyak digunakan pada pembelajaran PKN, IPS, pendidikan agama, dan pendidikan apresiasi. Yang kedua, pembinaan kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan interaksi merupakan bagian dari keterampilan yang akan dihasilkan melalui pembelajaran simulasi. Yang ketiga, metode ini menuntut lebih banyak aktivitas siswa. Keempat, dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kontekstual. Yang kelima, bahan pembelajaran dapat diikat dari kehidupan sosial, nilai sosial, maupun masalah-masalah sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip simulasi. Yang pertama, melaksanakan simulasi dilakukan oleh kelompok peserta didik dan setiap kelompok mendapat kesempatan untuk melaksanakan simulasi yang sama maupun berbeda. Yang kedua, penentuan topik. Semua peserta didik harus terlibat sesuai dengan perannya. Yang ketiga, petunjuk simulasi. Terlebih dahulu disiapkan secara terperinci atau secara garis besarnya saja, tergantung pada bentuk dan tujuan simulasi. Yang keempat, mencakup arah pembelajaran yang berupa kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kelima, terintegrasi, yang beberapa ilmu terjadinya proses sebab, akibat, pemecahan masalah, dan sebagainya. Bentuk-bentuk simulasi.
Menurut Rama Yulis, ada beberapa bentuk simulasi, yaitu pre-teaching atau micro-teaching, berguna untuk melatih mengajar oleh calon pendidik, yang mana peserta didiknya adalah teman calon pendidik. Ada pula sosiodrama. Peranan yang diselenggarakan dimaksudkan untuk menentukan alternatif pemecahan sosial. Ada pula psikodrama, yaitu peranan yang diselenggarakan dimaksudkan agar individu yang bersangkutan memperoleh pemahaman yang lebih tentang dirinya, penentuan konsep diri, dan reaksi terhadap tekanan tersebut. Ada pula simulasi game. Peranan tersebut di mana para pemainnya berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan terakhir, role playing adalah peranan yang diselenggarakan untuk mengkreasi kembali peristiwa-peristiwa sejarah, mengkreasi kemungkinan masa depan, dan mengekspos kejadian-kejadian masa kini. Berikutnya, langkah-langkah penggunaan metode simulasi. Yang pertama, tahap awal simulasi. Guru menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai, memberikan gambaran, membentuk kelompok, menetapkan pemain, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. Yang kedua, pelaksanaan simulasi. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Para siswanya mengikuti dengan penuh perhatian. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Yang ketiga adalah penutup. Guru dan siswa melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Peran guru dalam metode simulasi. Yang pertama, explaining, yaitu menjelaskan. Yang kedua, rephrasing, yaitu mewasiti. Yang ketiga, siasing, yaitu melatih. Keempat, discussing atau memimpin diskusi. Adapun tujuan metode simulasi, yang pertama, melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Ketiga, melatih memecahkan masalah. 4. Meningkatkan keaktifan belajar. 5. Memberi motivasi belajar kepada siswa. 6. Melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. 7. Menumbuhkan daya kreatif siswa. 8. Melatih peserta didik untuk memahami dan menghargai pendapat serta peranan orang lain. Selanjutnya, manfaat metode simulasi, yaitu meningkatkan motivasi dan perhatian peserta didik terhadap topik dan belajar, meningkatkan keterampilan langsung dan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar kognitif meliputi informasi faktual, konsep, prinsip, dan keterampilan membuat keputusan. Belajar siswa lebih bermakna, meningkatkan afektif atau sikap dan persepsi anak, mendorong kebebasan anak dalam mengeksplorasi gagasan, meningkatkan tukar pendapat dari pandangan anak yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran simulasi. Terdapat beberapa kelebihan dengan menggunakan simulasi sebagai metode mengajar, di antaranya, siswa dapat melakukan komunikasi dalam kelompoknya, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial, dapat membina hubungan personal yang positif, dapat membangkitkan imajinasi, membina hubungan komunikatif, dan bekerja sama dalam kelompok, menciptakan semangat peserta didik untuk belajar.
Di samping memiliki kelebihan, simulasi juga mempunyai kelemahan. Di antaranya, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak, sangat bergantung pada aktivitas siswa, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar, banyak siswa yang kurang menyenangi sosiodrama, sehingga sosiodrama tidak efektif. Kesimpulan, simulasi adalah metode pembelajaran yang menyajikan pelajaran dengan menggunakan situasi atau proses nyata, dengan peserta didik terlibat aktif dalam berinteraksi dengan situasi di lingkungannya. Metode simulasi ini bertujuan untuk membantu peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan interaksi antar manusia, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan berbagai prinsip, teori, serta untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.